Bismillahirrahmanirrahim. Iku dadi kafir sira kabeh. Kene pun neraka jahanam mergo kafir. Mesti kafir cara hukume pangeran. Nek dikafirno wong ora mesti piye kafir, tenang wae napa. Kafir cara hukume pangeran. Nek dikafirno wong santai ae. Go Nabi Musa yo dikafirno Firaun, eling-eling napa? Nabi Musa iku dikafirno Firaun. Wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Sing ngomong apa? Firaun ngomong ning Musa. Jadi ketika Musa latihan dadi nabi, napa? Latihan dadi nabi iku sing didakwahi sinten? Firaun. Jare Firaun bi alam nurabbika fina walidau wala bistafina min umurika sin. Kowe kok ngaku nabi piye? Wong dhisik kowe tak urang aku, tak rumat aku. Wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Kok kelakuanmu ngono piye? Kowe kafir tenan. Jadi nek darani kafir berarti ke Nabi Musa. Sing ngafirno aku ora muni ngono. Dadi darani kafir piye? Kok kowe darani goblok mesti tenang ae. Luwih goblok sing darani kowe goblok lho. Wis ngaji jalalan pirang tahun. Piro kan? Kowe Mbak Mustafa suwe di ngaji. Lali. Woi ngaji pertama Mustafa Mbak Rogan berarti sekarang ora goblok ngaji jalalan. Ono 10 tahun wis. Lebih, musa alim wis. Apa ben gak sesek ya sing kawak-kawak diboyong kowe. Ganti sing anyar-anyar. Ya dadi kunane kuno iku wong tuduh menuduh dadi Firaun iku nuduh Musa ya kafir. Alam nurabbika fina walida wala bitafina min umurika sinin wa fa'alta fa'alatakallati fa'anta wa anta minal kafirin. Maka secara disiplin ulumul Quran itu begini. Rungokno tenan nek ben dadi wong alim. Ketika Quran membahasakan sesuatu itu pakai versi Allah apa pakai versi yang kita fahami? Pertanyaannya adalah ya versi yang kita fahami. Versi yang kita fahami adalah ya versi yang digandaki Allah. Tapi versi itu tidak berlaku bagi Allah. Misalnya begini. Orang-orang muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Rungokno tenan awas kan aku liru. Nak liru kafir. Ya, aku namanya kafir loh, kafir. Jadi luwe gak jelas. Rumana ya. Orang mutakin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang iman dengan sesuatu yang tidak terlihat. Termasuk surga dan neraka. Jadi orang iman itu syaratnya apa? Mengimani surga dan neraka. Yang surga dan neraka itu tidak dilihat manusia apa tidak dilihat Allah? Ayo jawab. Tidak dilihat manusia, tapi Allah mengistilahkan surga juga ghaib. Berarti ghaib itu Allah membahasakan dengan asumsi yang difahami manusia. Makanya itu jadi perdebatan mufassir. Lalu sampai mana setiap ayat maknanya seperti itu? Nah, kowe ora tahu ngaji ulumul Quran terus dinafsiri Quran gak rusak ya. Malaikat hamalatul arsy sendiri itu diistilahkan Allah bukan yusyahidun tapi yu'minun. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Padahal dia hamalatul arsy, yang di arsy itu cara zahir ada Allah. Tapi berhubung Allah itu la yakhullu fi makanin, Allah tidak di tempat dan tidak butuh aras, tidak butuh siapa saja karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Malaikat yang bawa aras pun itu caranya iman ya kayak kita. Mereka iman karena tasdik, membenarkan. Ora kok terus roh nginceng pangeran ya ora. Makanya ayatnya bukan yusyahidun tapi apa? Yu'minun. Jadi imanku mbek malaikat ya padha-padha yu'minun. Cuma kono ora tau demenan, ora tau korupsi, ora tau delok rawan, pokoke saleh lah kemene. Bangune ra saleh kono ra ono banyak. Tapi tetap Allah istilahnya ku yu'minun. Itu ngendikane para ulama karena Allah itu tetap gak tersentuh. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Sehingga malaikat hamalatul arsy saja diistilahkan apa? Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minun. Ora wa yusyahidun tapi apa? Wa yu'minun. Karena gak mungkin malaikat pun melihat Allah itu gak mungkin. Karena apa? Allah tetap qiyamuhu binafsi. Saiki wong ora iso ngaji nyongkone iku enak malaikat hamalatul arsy parak pangeran terus sampai delok-delokan. Tidak seperti itu. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. Saya ulang lagi ya. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. Iki Imam Ghazali nak nyontokno iku sederhana. Sapimu lho, sapi iku diakal ora cara kowe.
Mboten, jaran yo ora di akal. Nyatane yo ora iso sekolah, ora dokter, macam-macam. Tapi kita sebagai manusia karena lebih sempurna, punya cara untuk memahamkan dia paham. Punya cara untuk menjadikan dia paham. Jadi misalnya jaran mbok pakai sedemikian rupa, mbok tarik kendali kanan ndek ning kanan, nak ngiri yo ngiri. Pemenah bebek. Oh iku ajari tertentu mbok kai kode pecut nganan, nak ngiri yo ngiri. Artinya apa? Kita ini punya cara untuk memahamkan makhluk yang tidak paham. Kalau kita saja bisa memahamkan makhluk yang seharusnya tidak paham, apalagi Allah, maka bisa memahamkan manusia terhadap kalamnya yang sebetulnya qadim. Paham ya? Allah punya cara. Ya sebuah piye carane ra terus pokoke ngono, nyatane ki paham. Terus iso salat, iso zakat, iso poso, iso munajat, iso nangis. Akhirnya jadi ahlul jannah. Padahal kalame Allah iku qadim tidak tersentuh. Padha pikirane manusa iku ora ngarep iso difahami sapi mbek bebek. Tapi yang kamu inginkan mereka paham, dia paham. Ya tentu dengan kapasitasnya masing-masing. Lah podo, manusia itu punya kapasitas terbatas, maka yang paham ya hanya yang kadar yang dikehendaki Allah. Allah jenenge wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Apapun pinternya kita hanya memahami kadar yang diberikan Allah. Kita tidak mungkin ihatah menguasai semua. Paham ya? Sama jaran sak pinter-pintere hanya punya kadar yang kita ingin paham. Yaitu kena diatur. Tapi hal lainnya kita sudah tidak bisa. Terus warai matematika. Tapi ini pengertian, makanya ngaji be ulama, ngaji kok be mubaligh ora sambung. Mubaligh wis kon pidato wae, tapi aja kon ngaji. Gak karu-karuan kon ngaji. Agama kok menurut saya, agama menurut Allah dan Rasul, agama cuma menurut saya. Nah dia ini sapa kok agama kok menurut saya. Dia itu apa mewakili pendapat Allah dan sing muni Allah dan Rasul lah iso maca kitab. Terus roe kondi, ora iso maca kitab kok muni menurut Allah dan kapan dia hafal Quran, kapan dia hafal hadis. Dan aku nyual ngono kowe ya ujug jenis ngono, ribet kan. Sing nyual aku wae. Kowe menengae mergo. Lah terus piye Gus? Ora piye-piye ikhlas wae ngaji, ikhlas selesai wae. Paham gak sementing ikhlas. Games. Paham gak sementing apa? Supaya mau Gus Bak cerita nak ngene. Artine piye sing ngono pokoke ngono. Lah timbang ngeklaim paham yo bodoni. Muni ra paham gak ngergani guru, diterangno tenan-tenan kok ora paham. Tapi saya pastikan gitu, dalam ulumul Quran gitu ya. Kalau ada orang ngomong, itu binisbat pada mutakalim apa pada mukhatab. Tentu itu tidak konsisten, itu dalam semua kesusastraan dunia itu sama. Saya ulang lagi ya, ini ilmu penting dalam ulumul Quran. Kalau orang ngomong, itu nisbatul kalam, mafhum kalam itu ikut mutakalim atau ikut mukhatab. Misalnya gini, Ruhin wak melarat, terus karuan melarat. Ngomong ini neng aku kan sugih, paling gak dibanding dek nih. Gus arto kula kathah, aku mesti iso maknani akeh 200.000. Wong melarat iku muni akeh iku ya 200.000. Terus aku mending nanti aku lagi ra duwe dhuwit. Aku muni ra duwe dhuwit iku cek 2 juta. Waduh Rukin muni Gus bojoku ayu sapa bayangno. Ayu. Ayu cara Rukin. Jadi misalnya wong Indonesia iku ayu. Duwe mbek wong Uzbekistan sing elek. Kelep ta ora kira-kira. Artis Indonesia itu gak seneng dolan Uzbekistan. Iku ambek penjaga kebab ya ayu. Lah yo iki omongan iku. Lho tak wari ilmu kok do guyu, tak wari omong. Kowe ora tau mikir ngono to? Pancen ora ahli tafsir, mesti ora tau mikir. Omongane rilek ae, padha ora paham. Santai. Omongan iku nisbate ning mutakalim apa ning mukhatab. Ayo Mus. Jawab tak bayarin nak bener. Mutakalim mukhatab, hen. Mutakalim padha kok rukun dengaran. Ya ora mesti. Lah ya kadang mutakalim, kadang mukhatab. Nah, kalau ketika mukhatab maka dianggap biji hati taklim. Memang Allah mengajarkan, tapi bukan Allah ingin itu ditiru. Misalnya begini. Ruwono tenan apa nek salah kafir lho. Kafir tenan nek salah. Iya kanak budu dawe sapa? Jawab. Dawe Allah. Tapi dawe Allah sing diajarkan ke Nabi agar Nabi melafatkan kepada Allah.
Bukan Allah melafatkan itu kepada Nabi. Kalau Allah melafatkan itu kepada Nabi berarti apa? Muhammad aku nyembah kue, kacau gak? Kira tahu mikir orang. Maka semua mufassir sepakat iya karena butuh yukot daru qoblahu kulu. Jadi Allah itu kira-kira ngene. Mat ngucap ngene. Kowe ngucap iya karena butuh. Berarti Kanjeng Nabi mengulang iya karena. Maka iya karena butuh adalah kalamnya Allah yang diajarkan ke Nabi untuk dilafadzkan Nabi. Jelas ya? Saya punya anak namanya Hasan. Terus saya ngajari gini. Hasan, kamu bilang kira-kira gitu. Saya bapakmu. Hasan kamu bilang jenengan bapak kulo. Kan ketika saya mengatakan jenengan itu supaya Hasan ngomong ke saya jenengan bapak saya. Bukan kok saya darani Hasan itu bapak saya. Kan kacau. Jelas ya? Misalnya Mustafa Jenggot ya tak omongi. Mus bilang jenengan guru kulo. Tapi aku mau dengar Mustafa. Misalnya. Ya saya ulang lagi ya. Gelem mus kita muridku. Aku sing ra gelem. Aku sing ra gelem. Ya gelem lah, kepeksa. Gelem ra gelem wis ditulis. Nak Mustafa muridé Gus Wais ditulis ning Lauh Mahfuz. Gelem ra gelem. Mus kowe ngomong jenengan guru kula. Iku maknane kan kalimat itu dari saya, tapi untuk dilafadzkan Mustafa ke saya. Lah iya karena butuh itu kalimat itu dari Allah diajarkan ke Nabi untuk supaya Nabi melafadzkan itu. Makanya iya karena butuh saya menyembah engkau Allah. Tapi asal mula kalimat itu dari siapa? Allah. Tapi sing nglafadzno Kanjeng Nabi untuk angel to ngaji. Lah berarti itu kalam itu nisbatnya mukhatab atau mutakalim? Mukhatab. Jadi ra mesti. Jadi dalam ulumul Quran itu ada sekian kalam yang dinisbatkan ke mutakalim, ada yang dinisbatkan ke mukhatab. Mana ada orang alim, angel. Dadi wong alim angel. Atuk kulak ngene iki murah. Kalau bolak-balik dia sampai balik matur nuwun Gus atas ilmunya. Sematur nuwun tok ya saya ikhlasno ben kono. Wong dhuwit cara kula wis ora ono gunane ra jelas. Penting mlebu swarga to. Sebaro kaya ikhlas insyaallah fil jannah. Kula sering diprovokasi yang Gus jenengan harusnya minta royalti. Cangkemmu ki ikhlas mbok latih goblok kamu. Wong ikhlas itu ganjaran di swarga to. Bocah kok nglatih ki goblok kaya. Wong seneng duwe wis goblok. Pemene seneng ra duwe tambah goblok. Karo ora duwe kok seneng. Nak duwe ora apa-apa, tapi nak seneng ku goblok. Rusak. Ya tak baleni malih. Itu paling sulit dalam ilmu Quran. Jadi apa? Kalam ini nisbatnya ke siapa? Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sekarang bagi Allah ada enggak sesuatu yang gaib? Enggak ada kan? La ya'zubu anhu misqalu dzarrah. Semuanya terlihat oleh Allah. Tapi Allah membahasakan surga dan neraka gaib. Bin nisbat lil mukhatab. Apa bin nisbat? Karena mukhatab enggak tahu surga neraka sehingga dibahasakan gaib. Tapi ada hal-hal yang dinisbatkan ke Allah. Ya kita tidak pernah tahu. Ya caranya piye yo ngaji. Saiki wong ora tau ngaji ngene terus pelang-pelang mulang tafsir terus piye karepe. Ya mau misalnya Ruhin muni Gus kula di dhuwit. Tugale kok ngene lho. Orang tercantik di Afrika iso kok bayangno ayune wis piro. Kowe delok ora janggal. Ayune nang ndi? Tugale artis Indonesia ayu terus dhuwit wong mau Uzbek sing njogo kebab ora usah sing artis sing nopo? Tuntas to ora kira-kira. Enggak kira-kira ya tuntas to ora. Tuntas. Padahal ini berarti ngedune ini penjaga kebab melawan artis. Nah, tapi ora level kan tadi. Diarani ayu binisbat ning Indonesia. Itu penting untuk. Maka ketika Bani Israel dipuji Allah wa anni faddaltukum alal alamin alami zamanihi. Maknanya orang Israel orang terbaik di eranya dan saat baik. Bukan berarti mengalahkan kita sampai sekarang. Sekarang tentu yang baik adalah kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena semua kalam itu ditahmilkan sesuai eranya. Kenapa? Sesuai eranya. Paham ya jelas ya. Dan itu susah. Karena tadi ada yang kaitannya mutakalim, mukhatab dan muqtadul hal. Ya kira usah takok carane piye? Carane ngalim. Carane ngalim sregep terus dipilih pangeran. Lah karek ngerayu pangeran iku milih kowe dadi wong alim. Iku mayuridillah bi khairan
yufaqihu fiddin. Orang yang Allah menghendaki dia baik pasti ditakdir alim. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah, kalau ora ditakdir baik ya usah ngono. Masalah to, masalah to. Senengane kok nuduh wong liya ora usah ngono, biasa wae napa. Terus ngeten nggih kula warai nggih, cara berpikir Quran itu begini ya. Quran itu termasuk mengandung ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Logika itu nganggo natijah, orang nganggo alat. Kula balen malih nggih, logika itu nganggo natijah, kesimpulan, orang nganggo napa? Alat. Jadi misalnya gini. Akibat utama dari buta itu apa kan? Akibat utama dari buta itu. Misalnya nabrak pagar, napa? Karena dia buta maka kecemplung kali atau nabrak pagar atau kesandung. Karena apa? Buta. Kenapa kok buta? Nabrak pagar karena buta, tidak melihat. Lah saiki ana wong waras, pripate yo kena nggo delok, ana pagar ditabrak. Mesti orang bilang bangunnya picek tapi wong ana pagar kok ditabrak. Nah. Sekarang logikanya gini, rungokno tenan nek ben dadi wong alim. Orang enggak melihat tembok kemudian ditabrak. Itu namanya apa? Buta kan? Saya ulang lagi ya. Orang tidak melihat tembok kemudian ditabrak, namanya apa? Buta. Kenapa kamu katakan buta? Tembok itu begitu jelas bagi yang tahu. Saya ulang lagi, tembok itu fisik yang jelas bagi yang kok ditabrak. Picek-picek ke, barang karuan ketok kok ditabrak. Nah sekarang kebenaran Islam itu barang sing az-zahir. Sekarang Allah itu zat sing lam yalid wa lam yulad. Itu kan sangat jelas. Allah adalah zat sing zahir begitu jelas. Mosok ono makhluk ora ono khaliq. Nah, ketika seseorang tidak tahu barang jelas jenenge apa? Buta. Sehingga Allah mengistilahkan wong kafir ya sumum bukmun umyun. Karena tadi yang tidak melihat tembok dikatakan buta karena tidak melihat barang sing nyata. Tembok ini kan nyata wujud maksudnya. Sama Allah itu nyata apa enggak? Nyata. Lah sing ora melihat Allah juga buta karena sama-sama tidak melihat. Paham ya? Ya seterusnya begitu. Nah sama. Sing darani sapi itu makhluk yang enggak bisa memahami. Sing darani kuda adalah makhluk yang enggak bisa memahami. Ketika manusia tidak memahami Allah, ulaika kal an'ami balhum adall. Karena ciri khas hewan tidak memahami. Kalau manusia tidak memahami Tuhannya, berarti sama dengan hewan. Ya gitu. Lah itu jenenge apa? Natijah. Jadi Quran itu tidak ngitung alat, tapi ngitung apa? Natijah. Karena sama-sama tersimpulkan tidak memahami. Napa? Tidak memahami. Jelas ya? Ya sudah begitu. Itu jenenge walau nasa'u. Itu caranya ngitung ulumul Quran. Nah nanti pada level fikih kegoblokan itu ngukurnya al-aham fal-aham. Al-aham fal-aham misalnya ngene-ngene. Ruhen itu seneng ngopi mbek rokok. Saking asiknya ngopi dengan rokok, anaknya lagi andan-andan. Apa nak cara bahasa Indonesia baru latihan apa? Berdiri. Terus dia ini saking asiknya rokokan, anaknya lagi berdiri di baro, enak-enak nyedot rokok terus guling, nanti bedul. Tambah elek maksudnya dulu. Terus orang ngomong Ruhen itu goblok apa pinter? Tidak jawab. Gak usah sopan ngomong. Orang kan ngomong goblok. Yaitu demi rokok yang makruh saja membiarkan anak jatuh. Sama. Agama juga gitu. Demi nafsu yang sesaat sampai kamu membuang atau menerlantarkan kebenaran. Maka yang dikatakan ora duwe akal itu apa? Meninggalkan al-aham fal-aham. Jadi misalnya harusnya kan fokus kontrol anak sing baru andan, tapi dijak enak-enakan rokok akhirnya jatuh. Sama harusnya kita itu fokus fafirru ilallah, tapi enak-enakan ning dunya, ngerti-ngerti mati. Lah pas mati ku wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nek mati rokok ngerti-ngerti anak guling. Kok tiba? Jutune tak tunggoni mbahmu ngene jedot rokok. Lah padha bareng kowe mati. Gusti kula temputi ning akhirat. Saiki mlebu neraka. Lho Gusti kula di rencana tobat kok cukup menten neraka. Wis kliwat apa? Wis kliwat, wis kadung tiba. Makanya ulumul Quran itu sebetulnya gampang karena Allah itu memahamkan kita itu dengan perangkat yang kita miliki, yaitu al-hawasul khamsu apa indra apa 5.
Karena Allah dengan cara itu memahamkan kita. Kayak tadi, semua maknawi itu ada padanan jusmani. Saya ulang lagi ya, semua maknawi itu ada padanan jusmani. Nah itu keahliannya Imam Ghazali dalam Ihya itu seperti itu. Jika Imam Ghazali itu barang yang susah menurut analisis ulama itu bagi dia gampang saja. Misalnya gini, sama tak beda jawab ben pinter. Kalau ada orang cerita tentang aib kamu, bahwa kamu itu tukang drengki, tukang hasut, provokator, kamu tersinggung enggak? Ada orang menyebutkan aib pada diri kamu. Normalnya orang kan tersinggung. Kata Imam Ghazali, Anda bisa enggak tersinggung dengan cara berpikir begini. Lau akhbaraka rajulun bi anna tahta jubbatika hayatan au akroban sing tahuka. Terus atas kuruhu amla. Kalau ada orang memberi kabar kamu bahwa di bawah jubah kamu atau di bawah baju kamu ada ular yang berbisa atau kalajengking yang menggigit yang berbisa. Ada orang ngasih kabar itu, kamu terima kasih apa marah? Terima kasih, karena dingertikan sesuatu yang bahaya pada diri kamu. Nah harusnya ketika ada orang cerita bahwa kamu itu tukang hasut, tukang mengkafirkan orang, tukang provokator, itu kan penyakit yang membahayakan kamu di akhirat. Harusnya dikasih tahu itu senang. Karena hal yang sama kalau fisik, yaitu kalajengking dan ular, kamu senang kalau dikasih tahu. Kenapa kamu ketika dikasih sesuatu yang bahaya bagi akhirat kamu malah tersinggung? Nah itu Imam Ghazali cara ngobati. Paham sih kalau maksud? Jadi kalau ingin maknani jusmani dengan maknawi itu bisa dilihat. Jelas ya? Andai kan orang berpikir gitu kan, alhamdulillah ono sing ngandani aku hasut, aku drengki, sehingga bisa membenahi diri. Itu sebagaimana ada yang ngandani kita bahwa kita di bawah kita ada kala jengking. Paham ya? Jadi itu. Nah itu kelebihannya Imam Ghazali, karena Allah itu bikin semua alam maknawi itu suruh bayangkan yang jusmani. Misalnya Allah bayangno widadari ning swarga itu bayangno pesek elek kriting apa ayu kan? Ayo. Terus kepingine wong lanang sitok ta akeh. Agak lah ya. Karena ya dengan cara itu Rukun iso paham itu loh. Dong ya. Dong ya udah paham sofa langsung melek dan bagas bidadari langsung melek. Jadi ya sudah seperti itu cara makanya Nabi itu saking pinternya. Kalau ngandani wong kafir Mekah itu wong kafir Mekah ora goblok-goblok jenenge jahiliyah. Iku digawe logika sing jusmani. Masyhur kan saya berkali-kali cerita dan ini akan saya ceritakan terus sampai mati. Ketika orang kafir itu kan nyembah banyak Tuhan, alasannya banyak urusan harus banyak Tuhan. Kemudian Rasulullah ngajak satu Tuhan. Itu pertama orang kafir ya protes, aja alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu, urusan banyak kok Tuhan satu tidak cukup. Tuhan harus banyak dong kan urusan banyak. Tuhan BPKB, Tuhan kredit macet, Tuhan macam-macam lah. Untuk ngurusi macam-macam itu. Kalau Tuhan satu kan tidak cukup, kasus kita kan banyak. Nah, kue banyak sekali malah orang terima banyak sekali. Bojo ngamuk, kreditor ngamuk, tempat kerja PHK, koncora percaya, ruwet. Sebelah hire bos suruh bubi nasib nganti ngono. Itu diruwat ya cara wong Jogja napa? Cemplungno segara kidul. Tapi dintasne, nah nanti keterusan mati kriminal lah. Nah, terus Nabi itu bikin analogi. Analoginya begini, ketika orang kafir Mekah berkeyakinan gitu, Nabi pidato terbuka. Kalian suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, seliranya beda-beda, lalu semuanya ingin kamu layani. Saya ulang lagi, kalian suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, seliranya beda-beda. Wah ya enggak mau, majikan satu aja. Kalau majikan banyak, perintahnya beda-beda, kita pusing. Akhirnya Tuhan kamu adalah majikan kamu. Dia yang bikin bumi, bikin langit, bikin semua. Kalau Tuhan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu capek. Ya sudah mat Tuhannya satu aja, biar gak ribet. Ya. Akhirnya mereka ngakui sebaiknya Tuhan itu satu. Kalau Tuhan banyak berarti sama dengan punya majikan banyak. Dan itu ribet. Disebut dorobawahu matalar rojulan fihi syuroka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Allah bikin satu perumpamaan, satu orang yang punya majikan banyak dengan satu orang sing salamal lirojul hanya punya satu majikan. Apa kamu milih mana? Kata orang-orang kafir milih yang punya satu majikan.
Terus Nabi ngendikan fawahu sayyidukum wa razikukum wa khaliqukum. Allah itu tuan kamu, majikan kamu, pencipta kamu. Maka satu saja supaya kamu ngitmai enak. Itu namanya apa? Sesuatu yang maknawi dianalogikan dengan suatu keseharian dan itu memudahkan apa? Paham. Paham gitu. Terus makanya pertanyaan saya tadi, setiap lafaz Quran itu kita harus mikir dulu ini mutakalim apa mukhatab, apa muqtadal hal. Ya nanti kelihatan sendiri. Ya rasa takok, carane piye? Ya ger alim iso dhewe. Lan alim ya kulaan mau gampang kan.